Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita jalan-jalan, jogging ya, jogging. Ada kakak female. Kita jogging di mana sih? Kita jogging di Gunung Kapur. Tuh, Ciampea Bogor. Aha. Sudah Paradisa sama Bunda. Pati juga video ya. Hah? Pati juga video. Apanya asa kita? Oh gitu. Kita mau kemana nih kak? Ke Gunung Kapur. Ikut ke Sunda di belakang. Dan jangan lagi. Kali ini kita jalan jogging pagi ke Gunung Kapur bersama kakak. Semuanya ikut ya. Sama kakakku. Sama ada Patuk. Sama Abah Arya. Sama Abah Adi. Itu apa ya? Ada yang bakar sampah di sana. Oh, sama. Itu Katanya apaan ada ya? singkong. Menurut sumber yang aku dapat, bangunan ini adalah bekas dari terminal tua. Jadi memang bangunan ini memiliki arsitektur yang mirip dengan benteng-benteng. Udah ditumbuhin banyak lumut sebetulnya, dan pohon-pohon liar ya. Nah, dindingnya tebal, jendelanya kecil, dan ada tempat perkapuran karya baru Ciampea Bogor. Ini kayaknya masih kepake nih teman-teman. Nah, cuman kalau benteng-benteng ini udah sama sekali nggak kepake dan usianya kayaknya udah lumayan agak lama ya. Udah puluhan tahun sepertinya. Wah, speechless guys. Nah, ini babatuannya kayak gini nih teman-teman. Setelah diambil dari permukaan gunung itu, yang di pinggirnya, nah kayak gitu tadi. Di sini banyak banget bangunan, tapi saya nggak tahu ini bangunannya kepake atau enggak. Kalau benteng ini sih udah pasti ini udah nggak digunakan ya teman-teman ya. Ini yang tadi dari sumber yang saya cari, ini yang bekas terminal tua dulu. Nah, ini ada bangunan lagi agak serem ya. Itu nggak kepake kayaknya itu bangunannya. Punten nak. Adanya digandeng. Ini ada kakak cinta. Anakku. Ini adalah anakku. Kosong. Oh, Kopassus. Nah, kita ketemu lagi sama bangunan yang udah nggak kepake juga nih. Ini kayaknya bangunan untuk Kopassus ya. Saya kurang paham. Ini tanah milik Kopassus atau bangunan ini memang dimilikin sama Kopassus dan ditempatin. Kayaknya sih ini nggak ditempatin bangunannya. Kalau ngelihat dari perawatannya itu udah sangat usang ya. Ada rumah juga di sini, tapi nggak tahu ada orangnya apa enggak, karena dari sepanjang jalan tadi kita masuk ke pemukiman ini, saya belum ketemu sama orang. Ada sih tadi satu orang
keluar dari jalanan kecil. Cuman dia doang yang ketemu, si Mamang. Nah ini teman-teman, kita udah ada di kawasan terbukanya nih. Udah masuk ke wilayah perkebunan dan wilayah lereng Gunung Kapurnya ya. Di sini udah saya lihat nggak ada pemukiman warga lagi. Ini persawahan aja yang ada di sini. Tapi kita nggak tahu nanti di atas sana. Itu kan di atas sana tuh banyak proyek pekerjaan untuk peleburan batu kapur ya. Nah, apakah di sana itu ada warung-warung atau mungkin rumah warga lagi? Nanti kita coba cek ya teman-teman ya. Sejauh ini saya merasakan di sini tuh auranya kayak agak serem ya, angker sebetulnya sih. Jadi dia punya karakter tempat itu sangat misterius. Tapi karena ini pagi-pagi, jadi nggak apa-apa saya ajak anak-anak untuk sekalian jogging. Jadi situasi joggingnya jadi berubah nih kayak situasi jelajah alam ya. Nggak apa-apa deh. Kita jogging juga nggak pakai sepatu, pakai sendal aja. Kita sekalian mau lihat juga nih situasi di gunung ini. Awan tadi kita lihat mendung ya. Pagi ini awan mendung di langit kota Kabupaten Bogor, di langit Kabupaten Bogor. Kita masih terus jalan sampai di tempat peleburan batunya nanti. Nanti kita akan lihat situasinya di sana seperti apa. Nah, ini masih banyak ditumbuhin pohon-pohon. Masih enak sih tempatnya kalau untuk jalan-jalan pagi bersantai ya. Ajak keluarga, anak-anak jalan di sini juga masih aman. Ini saya melakukan perjalanan di hari Minggu pagi. Jadi nggak banyak truk atau angkutan armada yang ngambil batu kapur. Nah biasanya ini dilewatin sama truk-truk besar nih teman-teman. Jalanan ini dilewatin sama truk besar untuk angkut hasil peleburan batu-batu kapur dari gunung ini gitu. Nah selain batu kapur, gunung ini juga dijadikan tempat latihan Kopassus atau TNI. Jadi mereka banyak latihan di sini untuk melakukan aktivitas kegiatan pelatihan militer. Pada video sebelumnya perjalanan memang saya lakukan sendiri tanpa ajak keluarga. Tapi kali ini saya memang berniat untuk ajak keluarga menjelajah sambil jogging santai sambil menjelajah. Jadi mereka juga bisa merasakan petualangan yang masih aman-aman ya. Masih bisa kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Jadi saya ajak mereka ke gunung ini untuk mengenal alam, untuk melihat betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mereka juga kelihatan bahagia banget, senang banget dan mereka kemarin tanya, "Ayah, kemarin tuh ke mana aja?" gitu. Jadi ketika mereka tahu, mereka bisa merasakan aktivitas dari ayahnya ketika melakukan penjelajahan alam. Nah ternyata di atas sini tuh ada pemukiman juga nih teman-teman. Nah ini batuannya yang udah diambil. Nah di sini banyak rumah-rumah warga ya. Walaupun saya belum menemukan satu orang pun nih. Tapi ada mobil tuh di depan lewat. Bagus ya.
Ini situasi di atas ya. Kita udah mulai mau naik ke atas ke tempat peleburan. Di sini gunung. Guys, itu pos satunya kata Patu. Sini mana aku aja yang mejain, aku mau cobain. Ini kita udah nyampe di pos satunya ya, nyampe di pos satu di sana. Dan kita menuju pos selanjutnya. Di sana udah ada gunungnya. Ini agak jalannya lenggak-lenggok karena ini batunya banyak banget. Sini ada tabung-tabung, nggak tahu isinya apa. Aku mau lihat. Jorok. Banyak belatung kayaknya. Sini sama kayak tadi. Cek jalannya guys, kita ke belakang aja guys. Ke situ kemana tuh Pak? Hah? Ke gunung? Ke gunung itu, tempat ngambilin kapur. Mantap. Kak, coba kapur dulu kayak kak. Nah, ini nih teman-teman nih penampakan dari Gunung Kapur Ciampea Bogor. Disebutnya Gunung Cibodas ya. Tuh. Jadi dia itu khusus buat penambangan kapur. Bagus banget ya. Gunung itu.
Kita berharap semoga alam tetap bisa dilestarikan, bisa dikontrol apapun itu penggunaan dari sumber daya alam yang diberdayakan untuk kehidupan manusia. Kita tetap menjaga walaupun kita mengambil sebagian dari sumber daya alam. Demikian perjalanan kita di Gunung Cibodas, Gunung Kapur, Ciampea, Bogor. Ini nggak terlalu tinggi ya. Dia punya puncak juga namanya Puncak Lalana. Cuman kita nggak sempet buat naik ke puncaknya karena untuk jalur yang jalur yang saat ini saya lewatin itu ditutup karena ada bekas longsoran atau jalannya terjal dan nggak memungkinkan. Jadi kalau mau ke Puncak Lalana kita harus lewat jalur yang berbeda nanti. Mungkin di video berikutnya kita bikin ulasan tentang Puncak Lalana. Ini kita kasih tahu dulu untuk area pertambangan kapurnya tadi ya yang kita lihat.